Tidak ada ilusi di sini. Ini adalah fakta yang terjadi pada Juni 2024. Regu penjaga pantai dari Cina secara tiba-tiba menyerang pasukan Filipina di perairan sekitar Second Tomasol. Dalam serangan tersebut, mereka menyita berbagai senjata, menghancurkan peralatan militer, dan mengusir pasukan Filipina, sambil menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kewenangan hukum yang sah di wilayah yurisdiksi Cina. Insiden ini hanyalah salah satu contoh dari banyak peristiwa di kawasan yang dikenal sebagai Laut Cina Selatan. Area perairan yang paling sengit dan menjadi rebutan di dunia. Dengan luas mencapai 3,5 juta kilometer persegi, wilayah ini telah menjadi arena pertempuran kepentingan ekonomi, militer, dan simbolik yang menghubungkan faktor nasionalisme dari berbagai negara. Laut Cina Selatan sendiri tidak hanya berfungsi sebagai jalur perdagangan utama melalui rute ini, sekitar sepertiga perdagangan maritim dunia berjalan setiap tahunnya, tetapi juga merupakan sumber daya vital berkat kekayaan minyak, gas alam, dan perikanannya. Tak mengherankan, sengketa atas kawasan ini melibatkan berbagai negara, termasuk Cina, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, yang semuanya mengklaim sebagian atau seluruh wilayah perairan tersebut. Sifat strategis kawasan ini pun menarik minat global, sehingga bahkan Amerika Serikat ikut serta dalam percaturan pengaruh dan pengendalian wilayah yang sangat bernilai ini. Dijuluki sebagai laut paling diperebutkan, kawasan ini menjadi rebutan oleh setidaknya 8 negara, yang masing-masing memiliki versi klaim berbeda. Keberagaman penamaan dan pengakuan atas wilayah ini tidak hanya mencerminkan konflik politik, melainkan juga simbol perlawanan terhadap dominasi klaim Cina yang semakin kuat. Sejarah historis perairan ini dikenal dengan berbagai nama. Para pelaut kuno menyebutnya Laut Champa sebagai penghormatan bagi Kekaisaran Champa. Penjelajah Eropa kemudian menjulukinya Laut Cina karena peran strategisnya dalam jalur dagang. Dalam tradisi Tiongkok, wilayah ini dikenal sebagai Nanhai atau Laut Selatan, istilah yang sudah digunakan sejak era dinasti Qing. Namun di era modern, penamaan laut ini tak lagi soal geografi semata, tapi simbol klaim dan kedaulatan. Filipina menegaskannya sebagai West Philippine Sea, Vietnam menyebutnya Bien Dong atau Laut Timur. Sementara Indonesia sejak 2017 memakai nama Laut Natuna Utara sebagai sikap terhadap klaim Nine Dash Line dari Cina. Malaysia dan Brunei, meski lebih hati-hati bersuara, juga punya istilah dan klaim lokal masing-masing. Sengketa ini bukan hanya soal sejarah atau nasionalisme, tapi juga tentang daya tarik ekonominya. Laut ini menyumbang lebih dari 12% total tangkapan ikan dunia, menjadi sumber pangan penting bagi ratusan juta warga Asia Tenggara. Namun eksploitasi berlebihan, kapal-kapal ilegal, terutama dari Cina, dan kondisi keamanan yang memburuk menjadikan patroli laut sebagai tugas penuh resiko. Perairan ini pun tak lagi sekedar sumber nafkah, tapi telah berubah menjadi titik panas yang mengancam stabilitas kawasan. Bukan cuma kekayaan hayati, cadangan minyak dan gas alam di dasar Laut Cina Selatan juga jadi rebutan besar. Diperkirakan terdapat hingga 11 miliar barel minyak dan lebih dari 190 triliun kaki kubik gas. Angka yang menjadikannya penentu siapa yang menguasai energi masa depan. Namun daya tarik kawasan ini tak berhenti di situ. Letaknya yang strategis menjadikannya jalur vital bagi ekonomi global. Lebih dari sepertiga perdagangan laut dunia senilai $3 hingga $5 triliun per tahun melintasi wilayah ini. Kapal tanker dari Timur Tengah ke Asia Timur, kontainer dari Jepang ke Eropa, hampir semuanya melalui perairan ini. Bayangkan Laut Cina Selatan sebagai leher botol dunia, segala arus energi, elektronik, tekstil, hingga perangkat militer melaluinya. Siapapun yang menguasainya, pada dasarnya mengendalikan distribusi barang dan sumber daya global. Itulah sebabnya Amerika Serikat, Jepang, India, dan Australia terus mengarahkan perhatian dan kekuatan maritim ke wilayah ini. Sengketa yang dulu berpusat pada batas teritorial, kini telah berubah menjadi perebutan kendali atas sistem global itu sendiri. Ketegangan di Laut Cina Selatan bukanlah hal baru. Akar utamanya adalah peta kontroversial buatan Cina, dikenal sebagai Nine Dash Line. Garis 9 putus yang pertama kali dipublikasikan pada 1947. Melalui garis itu, Cina mengklaim hampir 90% wilayah laut, bahkan hingga mendekati pantai negara-negara tetangga. Klaim ini tak berdasar hukum internasional maupun bukti geografis, melainkan hanya narasi sejarah samar. Karena nenek moyang kami pernah berlayar ke sana. Logika ini jika diterapkan secara luas akan membuat bangsa Viking berhak atas separuh Eropa. Dari sinilah konflik mulai menyebar. Filipina berselisih dengan Cina soal Scarborough dan Second Tomasol, yang letaknya lebih dekat ke Luzon daripada Hainan. Vietnam berseteru di Kepulauan Paracel dan Spratly.
Dengan bentrokan senjata besar pernah terjadi pada 1974 saat China merebut Paracel dari Vietnam Selatan. Malaysia dan Brunei juga mengklaim bagian selatan Spratly sebagai bagian dari zee mereka. Indonesia pun ikut terseret, terutama karena kapal-kapal penjaga pantai Cina kerap memasuki zee di sekitar Natuna, memicu ketegangan berulang. Konflik ini tak cuma terjadi di meja diplomasi, di lapangan, gesekan sering tak terhindarkan. Pada 2012, ketegangan meletus di Scarborough Shoal ketika kapal Filipina mencoba menangkap nelayan Cina. Sejak itu, kawasan tersebut dikuasai de facto oleh Beijing. 2 tahun kemudian, Cina menempatkan ring pengeboran minyak di perairan Vietnam, memicu protes besar di Hanoi dan kerusuhan anti-Cina. Indonesia juga kena imbas. Tahun 2019, kapal nelayan di Natuna ditabrak kapal penjaga pantai Cina. Pemerintah merespon dengan pengerahan jet tempur dan memperkuat militer di wilayah tersebut. Dari 2020 hingga 2024, insiden terus berulang, berpuncak pada bentrokan dramatis di Second Thomas Shoal pada Juni 2024. Konflik ini bukan lagi sekedar adu klaim wilayah. Ini adalah perebutan dominasi di jalur laut strategis, perebutan atas pengaruh sumber daya dan kendali di jantung perdagangan dunia. Untuk meredam konflik, tiap negara mengembangkan strategi berdasarkan kepentingan nasionalnya. Di antara semuanya, Cina paling agresif. Mereka membangun pulau buatan dan menjadikannya pangkalan militer, lengkap dengan radar dan rudal seperti di Veracruz Reef dan Missive Reef. Dekatan ini dikenal sebagai Quebec Strategy, mengepung wilayah sengketa dengan kapal nelayan, penjaga pantai, dan militer. Insiden terbaru di Second Thomas Shoal mencerminkan pola ini. Vietnam memilih pendekatan lebih tenang namun tetap tegas. Mereka memperkuat armada, menjalin kerjasama militer, dan mempertahankan proyek pengeboran meski ditentang Cina. Kehadiran di pulau-pulau kecil terus ditingkatkan sebagai simbol kedaulatan. Indonesia meski tak terlibat langsung di Spratly menghadapi intrusi rutin di zee Natuna. Sejak 2016, Indonesia memperkuat militernya lewat patroli, latihan, dan pembangunan pangkalan. Insiden tahun 2020 yang ditanggapi dengan pengerahan jet tempur dan kunjungan Presiden Jokowi menegaskan keseriusan Indonesia. Selain itu, Indonesia aktif mendorong Code of Conduct di forum ASEAN. Filipina memakai pendekatan multidimensi, menggugat Cina di pengadilan internasional, mempererat aliansi dengan AS dan tetap membuka ruang dialog. Hasilnya terlihat pada 12 Juli 2016. Saat pengadilan arbitrase di Den Haag memutuskan bahwa klaim Nentes Line melanggar hukum laut internasional. China menolak putusan itu mentah-mentah. Mereka menyebutnya tak sah dan tetap melanjutkan ekspansi militer serta pembangunan pulau, menunjukkan bahwa bagi China kontrol atas perairan ini lebih penting ketimbang tekanan diplomatik atau legal. Amerika Serikat memiliki peran yang tidak bisa dipungkiri di kawasan yang sangat strategis ini. Meskipun secara geografis AS tidak memiliki kepentingan langsung, negara yang kerap mengklaim sebagai penjaga tatanan dunia ini merasa wajib turun tangan demi menjaga kestabilan regional, melindungi sekutu dan memastikan keamanan jalur pelayaran di perairan tersibuk di dunia. Dengan langkah ini, AS sebetulnya berupaya mempertahankan hegemoni yang mulai terancam di kawasan Indo-Pasifik. Salah satu taktik yang sering dipakai adalah Operasi Freedom of Navigation atau PONOPS, di mana kapal perangnya secara rutin mendatangi wilayah yang diklaim oleh China, termasuk area Spratly dan Paracel. Gerakan ini kerap memancing reaksi keras dari Beijing, mulai dari penguncian radar hingga insiden hampir tabrakan. Contohnya, pada akhir 2023, kapal perusak USS Gabrielle Giffords sempat dihadang oleh kapal Tiongkok. AS menganggap insiden tersebut beresiko tinggi, sedangkan China menuding Washington provokatif. AS tidak beroperasi sendirian, melainkan menggandeng sekutu-sekutunya di kawasan Asia Pasifik. Misalnya, Filipina melalui perjanjian Mutual Defense Treaty sejak 1951 yang diperbarui pada tahun 2023 dalam bentuk EDCA. Jadi menyediakan hingga 9 pangkalan militer termasuk yang berdekatan dengan Laut Cina Selatan sebagai tempat penyimpanan persenjataan canggih dan arena latihan gabungan, seperti yang terlihat pada Balikatan 2024. Selain itu, AS juga merintis kerjasama militer terbatas dengan Vietnam, yang bahkan naik ke level Comprehensive Strategic Partnership pasca kunjungan Presiden Biden ke Hanoi pada 2023. Meski demikian, Vietnam tetap berhati-hati agar tidak memicu reaksi berlebihan dari China. Keseluruhan strategi ini merupakan bagian dari konsep Free and Open Indo-Pasifik yang dikedepankan AS. Di dalam kerangka tersebut, AS mempererat hubungan dengan Jepang, Australia, dan India, serta menggagas kerjasama trilateral baru guna menghadang pengaruh China. Dengan demikian, secara resmi dominasi China di Laut Cina Selatan kini menghadapi tantangan serius dari Amerika Serikat dan aliansi-aliansinya.
Bayangkan Laut Cina Selatan sebagai ruangan yang dipenuhi bensin, di mana setiap pihak yang hadir seperti membawa sebatang korek api. Di tengah situasi yang sudah tegang, bahkan insiden terkecil pun memiliki potensi menjadi percikan yang memicu rangkaian konflik lebih besar. Walaupun diplomasi terus dijajakan, kenyataannya semakin sering kita melihat porsi kapal perang, latihan militer, dan saling tuding yang mendominasi aktivitas di wilayah ini. Ada dua kemungkinan besar yang bisa terjadi ke depannya. Skenario pertama adalah jika ASEAN dan China mampu mencapai kesepakatan bersama untuk menandatangani Code of Conduct yang meningkat. Dalam kesepakatan tersebut disepakati pula larangan pembangunan baru dan aktivitas militer di zona sengketa, serta diterapkannya mekanisme penyelesaian konflik yang lebih cepat melalui tribunal maritim. Jika kondisi demikian tercapai, maka situasi yang sempat memanas bisa meredam ketegangan dengan kehadiran Amerika Serikat yang tetap berpartisipasi dalam kerjasama, namun tidak lagi dianggap sebagai provokator. Dalam skenario ini, negara-negara Asia Tenggara akan membentuk sebuah poros regional yang berlandaskan kepentingan bersama, menjadikan diplomasi sebagai jalan keluar bagi krisis yang ada. Skenario kedua, bagaimanapun menyimpan risiko yang jauh lebih fatal. Di sini hanya satu insiden saja yang bisa menjadi pemicu perang spontan di kawasan tersebut. Misalnya terjadi kembali peristiwa seperti di Second Thomas Shoal, di mana satu tembakan lepas dari kapal Filipina kemudian dibalas dengan insiden yang jauh lebih besar hingga menenggelamkan unit kapal. Menyusul itu, Filipina pun akan mencari dukungan berdasarkan perjanjian pertahanan dengan Amerika Serikat. Respon dari AS tak terelakkan karena mereka akan mengerahkan armada tempur sebagai bentuk dukungan. Dari sisi Beijing, situasi ini sudah jelas merupakan pelanggaran terhadap integrasi wilayah. Dan sebagai tanggapan, mereka mungkin meluncurkan rudal sebagai aksi pembalasan. Dan dalam sekejap, rangkaian peristiwa akan meletus bom. Dua skenario tersebut menggambarkan bahwa Laut Cina Selatan bisa berubah menjadi arena perdamaian yang stabil, atau ladang pertempuran yang meletus seketika. Selama ambisi dan kepentingan untuk dominasi lebih mendominasi kepercayaan serta dialog, kawasan ini akan terus berada dalam keadaan bergolak. Pada akhirnya, semua pihak terlibat harus siap menanggung resiko dan konsekuensi dari pilihan strategis yang mereka ambil di atas panggung geopolitik yang penuh ketidakpastian ini.